warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu bahwa ada berbagai macam jenis sistem informasi manajemen, tidak terkecuali dalam lingkup administrasi pendidikan. Salah satu penerapannya adalah SIAKAD. SIAKAD merupakan singkatan dari Sistem Informasi Akademik. Menurut beberapa literatur, SIAKAD memang dirancang untuk menangani proses pengelolaan data-data akademik dan data terkait lainnya, sehingga dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya, maka perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Uci Ananda Putri, bersama rekan saya Vika Amanda Sherly dan Fahria Masrur, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Sistem informasi akademik adalah sebuah kebutuhan utama bagi sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Hal ini didasarkan pada 1. Diperlukannya kemudahan bagi peserta didik dalam memperoleh informasi, tanpa melakukan interaksi langsung dengan bagian administrasi. Yang kedua, diperlukannya kemudahan bagi bagian administrasi untuk mengolah data-data dan mengupdate data-data secara otomatis. SIAKAD diperlukan karena suatu instansi pendidikan memerlukan sebuah sistem informasi akademik untuk memudahkan dalam pengelolaan data akademik instansi pendidikan tersebut dan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan pendidikan sehingga memberikan peningkatan pada kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Lalu, mengapa SIAKAD menjadi sistem informasi? Sesuai dengan namanya, SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik merupakan sebuah perangkat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dan digunakan untuk menyampaikan program dan informasi kepada seluruh sivitas akademika dan stakeholder yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan local area network, sehingga satuan pendidikan dapat menyediakan layanan akademik yang lebih baik, efektif, dan efisien. SIAKAD sendiri menyajikan informasi-informasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Beberapa informasi yang disajikan dalam SIAKAD diantaranya informasi registrasi, informasi biodata peserta didik, rekapitulasi nilai akademik, dan statistik data lainnya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu tujuan. Lalu tujuan dari SIAKAD sendiri itu apa sih? SIAKAD sendiri bertujuan sebagai sistem, di mana sistem informasi sebenarnya memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar di ranah pendidikan. Salah satunya, pertama itu pasti membantu dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, agar fasilitas dan pelayanan informasi memadai, terus juga agar lebih efektif dan lebih baik. Selain itu juga, sistem informasi akademik ini sebagai penataan data dalam pengelolaan akademik, serta mempercepat dan memudahkan menyampaikan informasi, di mana sekarang ini dibutuhkan informasi yang cepat dan juga efektif. Lalu, SIAKAD yang dimaksudkan itu untuk pengelolaan dan bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pengelolaan informasi, mulai dari registrasi mahasiswa baru, lalu ada informasi-informasi penting, terus juga ada pengisian KRS, jadwal kuliah, hingga kapan diwisudanya mahasiswa tersebut. Itu dapat dikelola di sistem informasi akademik. Bukan hanya mahasiswa saja yang dapat mengakses SIAKAD, tapi dosen dan seluruh sivitas akademik kampus itu bisa menggunakan SIAKAD. Selanjutnya itu ada fitur lengkap di SIAKAD. SIAKAD juga mempunyai fitur lengkap seperti manajemen data program studi. Jadi dalam SIAKAD tersebut bakal terdapat beberapa program studi yang di kampus itu bakal dijelaskan secara rinci program studi itu menaungi apa saja. Lalu yang kedua ada manajemen data kurikulum, di mana dalam SIAKAD sendiri itu mengandung kurikulum-kurikulum yang ada dalam prodi tersebut. Selanjutnya ada manajemen data pembayaran dan tagihan. Kalau seperti saat mau pergantian semester, maka SIAKAD sendiri bakal
bakal mengadakan notifikasi untuk pembayaran dan tagihan untuk UKT atau pembayaran tagihan dan lain-lain. Lalu ada manajemen data semester, lalu manajemen ruang kelas, lalu di Siakat sendiri ada manajemen data penjadwalan kuliah, UTS dan UAS. Dalam Siakat sendiri tuh sudah terdapat jadwal-jadwal yang sudah dimasukkan oleh data akademik tersebut. Selanjutnya ada monitoring penilaian dosen. Itu biasanya terjadi saat akhir dari semester, ada monitoring penilaian dosen. Langsung ada manajemen data dosen. Jadi kita sebagai mahasiswa pun tahu siapa-siapa saja nama-nama dosen yang bakal mengampu mata kuliah di prodi kita. Lalu selanjutnya ada manajemen data kemahasiswaan, lalu manajemen data KRS, atau terus ada Yudisium, selanjutnya ada portal mahasiswa atau data kemahasiswaan, langsung ada portal dosen, data kepegawaian, terus juga dalam fiturnya Siakat itu juga terintegrasi dengan feeder terbaru. Jadi ada beberapa yang emang langsung kalau ada link itu langsung dipencet langsung nyambung ke data diri kita di Dikti. Lalu ada pembayaran terintegrasi dengan Bank Mitra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sasaran dari sistem Siakat. Yang pertama, calon mahasiswa baru. Layanan ini berguna sebagai sumber informasi untuk calon mahasiswa baru dan berfungsi untuk mengatur penerimaan mahasiswa baru ke dalam universitas. Terdapat beberapa fitur yang membantu calon mahasiswa baru dalam layanan ini, seperti jadwal PMB, informasi seleksi calon mahasiswa, informasi pendaftaran calon mahasiswa secara online, informasi pendaftaran ulang calon menjadi mahasiswa, dan rekap laporan data. Yang kedua, untuk dosen. Layanan ini berfungsi untuk mengatur data-data dan kegiatan dosen dalam universitas. Terdapat beberapa fitur yang berguna untuk dosen, seperti konfigurasi data guru, konfigurasi data dosen, konfigurasi data kehadiran dosen, dan rekap jadwal perkuliahan untuk dosen. Yang ketiga, untuk mahasiswa. Layanan ini berfungsi untuk mengatur data-data dan kegiatan mahasiswa dalam universitas. Terdapat beberapa fitur yang berguna untuk mahasiswa dalam layanan, seperti konfigurasi data mahasiswa, konfigurasi daftar kehadiran mahasiswa, jadwal perkuliahan, dosen pengajar, waktu dan sesi, rekap jadwal perkuliahan dan dosen, konfigurasi paket KRS, KHS online, serta konfigurasi tagihan keuangan mahasiswa. Penerapan. Yang pertama, manfaat sistem informasi akademik. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan penerapan sistem informasi akademik ini adalah: yang pertama, kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan bagian administrasi, karena informasi tersebut dapat diperoleh dengan melakukan pencarian data melalui komputer yang terkoneksi secara internet. Yang kedua, kemudahan bagi bagian administrasi dikarenakan berkurangnya interaksi secara langsung dan lebih dilakukan interaksi terhadap data-data yang diinputkan oleh mahasiswa yang merupakan kebutuhan untuk proses pengolahan data. Yang ketiga, menyiapkan data yang terstruktur dikarenakan sistem informasi akademik menggunakan database yang tersimpan di dalam komputer. Yang keempat, updating informasi antara bagian administrasi akademik maupun dengan bagian keuangan yang merupakan validasi untuk status mahasiswa sehingga dapat melakukan kegiatan belajar mengajar, di mana terjadi interaksi secara langsung tanpa memerlukan update data secara manual. Update data dari sistem keuangan dan sistem akademik merupakan proses penting di mana proses ini mengupdatekan status mahasiswa dalam interval waktu tertentu.
Yang kelima, kemudahan bagi pengajar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, di mana komponen front end web dan komponen back end web dapat membantu para pengajar untuk menyampaikan informasi secara online dan menerima informasi secara online dari mahasiswa. Yang keenam, pada sistem ini dapat mereduksi waktu yang dilakukan pada sistem akademik secara manual. Yang ketujuh, pengelolaan data keuangan yang lebih efektif menggunakan aplikasi yang dapat mendukung proses keuangan dan proses kepegawaian. Manfaat diterapkannya Siakat. Pengajuan KRS atau KRS online merupakan tempat yang berguna bagi mahasiswa untuk melakukan entry mata kuliah atau pengambilan mata kuliah pada tiap semester. Setiap mahasiswa baru dapat menggunakan fasilitas ini setelah memenuhi semua persyaratan untuk pengajuan KRS. Antara lain telah membayar SPP, PRKS, internet, perpustakaan, dan sebagainya. Pengajuan KRS ini aktif pada waktu tertentu, yaitu pada waktu KRS awal semester atau semester sisipan. Dengan adanya Siakat yang pada awalnya merupakan sistem dengan proses yang panjang dan banyak menimbulkan pro dan kontra baik dari karyawan, dosen maupun mahasiswa. Namun akhirnya saat ini sistem informasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak di lingkungan universitas. Keuntungan dengan adanya Siakat banyak yang dirasakan, antara lain untuk melihat data yang diminta, khususnya data akademik secara cepat sekali. Untuk mahasiswa sendiri menjadi lebih cepat karena dihubungkan dengan internet. Efisien karena tidak perlu datang ke kampus, tetapi cukup dilakukan di rumah ataupun melalui internet dimanapun mereka berada, kecuali mereka mempunyai masalah yang harus diselesaikan di kampus. Keuntungan yang lain bahwa nilai langsung bisa diakses secara online. Artinya, mahasiswa dapat secara online melalui komputer untuk melihat nilai yang dimilikinya. Kemudian, mahasiswa setiap saat bisa melihat perkembangan IP dan IPK-nya. Serta mahasiswa juga dapat melihat mata kuliah apa yang dapat diambil selanjutnya. Salah satunya, jatah KRS semester depan sudah tahu tanpa harus konsultasi terlebih dahulu ke dosen wali. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.